Anita Roddick menyatakan bahwa communication is the key for any global business. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 5, ada Kayla, Davinsha, dan juga Kania. And for us, communication is also the key for any global relationship. Pada video ini, kami akan membahas lebih lanjut terkait the politics of global communications, terutama the plus sides dari Perjanjian Marrakesh 1994. Tapi kayaknya lebih seru ya kalau hitam putih. Nah, mumpung pas lagi hitam putih gini, cocoknya kita bahas tentang sejarah yuk. Pada abad ke-19, komunikasi telah berkembang menjadi bagian penting pada masyarakat internasional, sehingga muncul nih adanya the three substantive domains yang menekankan pada 3 ranah. Yang pertama adalah telekomunikasi, dan yang kedua adalah hak kekayaan intelektual, dan yang ketiga adalah media massa. Nah, karena kita ingin bahas telecommunication, yuk ikutin bahas telecommunication lebih dalam lagi. Pada tahun 1968, Heinrich von Steuben merupakan seorang pejabat senior di administrasi pos konfederasi Jerman Utara. Lalu kelanjutannya apa sih? Nah, pada tahun 1878 ini tercipta deh suatu organisasi yang diberi nama Universal Postal Union. Pada tahun 1865, telekomunikasi mengalami transisi menjadi pembentukan telegraf yang disebut sebagai ITU. ITU merupakan International Telegraphy Union, yaitu cara komunikasi jarak jauh antar negara tanpa pengiriman fisik seperti surat. Oleh karena itu, Prancis mengadakan konferensi International Telegraph pada tanggal 17 Mei 1865 yang dihadiri oleh 20 negara hingga akhirnya menghasilkan beberapa keputusan penting. Nah, kalau sejarahnya kayak gitu, kira-kira keadaan sekarang gimana ya? Kalau sekarang sih semua jadi jauh lebih berwarna. Apalagi semenjak ada dirimu. Semenjak ada dirimu, dunia terasa indah. Enak banget kan? Sekarang tuh semuanya jadi jauh lebih mudah dan lebih berwarna. Dan para kaum LDR ini harus bilang makasih banyak-banyak ke Perjanjian Marrakesh. Karena perjanjian inilah yang berhasil merubah account rate settlement system yang bikin para kaum LDR bisa tetap terhubung tanpa bikin kantong kering. Nah, kalau misalnya mau dikupas lebih lanjut, jadi sebenarnya current practices of global communication politics itu sekarang ada 6. Kalau ngebahas tentang Account Rate Settlement System dan juga WTO Telecommunication Treaty, maka nggak bakalan afdol kalau misalnya kita nggak ngebahas tentang Perjanjian Marrakesh. Jadi, perjanjian ini itu sebenarnya dibuat atas dasar pembentukan WTO, yang mana salah satu hasilnya adalah liberasi sektor telekomunikasi. Kalau balik lagi ke konteks LDR, dulu itu para kaum LDR sering banget ngabisin pulsa puluhan hingga ratusan ribu, cuma buat nelfonin pacarnya di luar negeri. Tapi dengan adanya perubahan sistem dan tentunya perkembangan teknologi digital, komunikasi itu sekarang jadi jauh lebih mudah dan jauh lebih murah. Sekarang udah bisa video call deh tanpa mikirin biaya yang tinggi maupun khawatir kehabisan pulsa. Well, setidaknya kayak gitu sih kalau di Indonesia. Karena untungnya Indonesia adalah anggota WTO yang ikutan meratifikasi perjanjian Marrakesh ini. Oh yeah. Tapi aku jadi penasaran deh, kira-kira di tempat lain tetap semudah ini nggak sih? Di sebuah dunia yang semakin terhubung, evolusi komunikasi global telah melalui berbagai tahapan dan tantangan yang menarik. Yuk kita jelajahi perjalanan ini. Di tahun 70-an, negara berkembang terus merasa terpinggirkan dalam arus informasi global karena seringkali disajikan dari perspektif barat. Untuk mengatasi ketidakadilan ini, UNESCO memprakarsai suatu gagasan yang bernama New International Information Order. Namun, menciptakan tatanan informasi yang adil tidaklah mudah. Tantangan datang dari adanya perbedaan agenda politik dan dua pendekatan yang sering bertentangan adalah negara dengan paham humanitarian dengan neoliberal. Di tengah ketidakadilan ini, lahir inisiatif PCC di tahun 90-an serta annual program WSIS yang diselenggarakan oleh PBB. Dengan ini, kita dapat melihat berbagai inisiatif dan gerakan yang dilakukan untuk menciptakan ekosistem komunikasi global yang lebih adil dan inklusif. Meskipun tantangan itu masih ada, upaya kolaboratif terus dilakukan demi mendorong perubahan positif di seluruh dunia. The politics of global communication, connecting the world one click at a time.